Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rafki Khairul Amin akan menampilkan atau akan menjelaskan uji makanan bergizi yang ada di SD. Selamat menonton dan sampai habis ya teman-teman. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rafki Khairul Amin akan menampilkan atau menjelaskan uji makanan bergizi. Yang pertama itu nutrisi pada makanan. Nutrisi merupakan proses pengambilan dan penggunaan zat gizi oleh tubuh. Proses ini mencakupi 3 tahap, yaitu tahap memasukkan makanan atau minuman ke dalam tubuh, tahap pemecahan makanan atau minuman menjadi unsur gizi, dan tahap pendistribusian zat gizi tersebut melalui sirkulasi darah ke seluruh tubuh, di mana makanan tersebut disajikan bahan bakar untuk berbagai keperluan tubuh. Pada pasien kanker yang mendapat kemonterapi, perlu asupan nutrisi yang mengandung cukup nutrisi, vitamin, mineral, protein, karbohidrat, lemak, dan air. Kebutuhan nutrisi adalah zat-zat gizi atau zat-zat lain yang berhubung dengan kesehatan dan penyakit, termasuk keseluruhan proses dalam tubuh manusia untuk menerima makanan atau bahan-bahan dari lingkungan hidupnya, dan menggunakan bahan-bahan tersebut untuk aktivitas penting dalam tubuh serta mengeluarkan sisanya. Nutrisi juga dapat dikatakan sebagai ilmu tentang makan, zat-zat gizi dan zat-zat lain yang terkandung aksi, reaksi, dan keseimbangan yang terhubung dengan kesehatan dan penyakit. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan nutrisi perlu diperhatikan zat gizinya. Nutril merupakan zat kimia organik maupun anorganik yang ditemukan dalam makanan dan diperlukan agar tubuh dapat berfungsi sebaik-baiknya. Untuk itu, makanan intake nutrisi ke dalam tubuh harus ada kuat. Artinya nutrisi yang kita makan harus mengandung nutrien esensial tertentu yang seimbang. Nutrisi esensial tersebut merupakan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral. Terus yang B itu ada komponen zat gizi. Zat gizi merupakan unsur yang penting dalam nutrisi, mengingat zat gizi tersebut dapat memberikan fungsi tersendiri pada nutrisi. Kebutuhan nutrisi tidak akan berfungsi secara optimal kalau tidak mengandung beberapa zat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Demikian juga zat yang cukup pada kebutuhan nutrisi akan memberikan nilai optimal. Secara umum, zat gizi dibagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan makrokoril dan H2O, air. Untuk koril berasal dari karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian golongan mikro terdiri dari vitamin dan mineral. Nah, di sini ada karbohidrat. Karbohidrat itu disebut juga zat pati atau zat tepung atau zat gula yang tersusun dari unsur karbo.
C. Hidrogen. H. Dan oksigen. O. Di dalam tubuh karbohidrat akan dibakar untuk menghasilkan tenaga atau panas. 1 gram karbohidrat akan menghasilkan 4 kalori merupakan besar molekul karbohidrat dapat dibedakan menjadi 3 yaitu fungsinya dari karbohidrat antara lain sebagai sumber energi 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Yang kedua, pemberi rasa manis pada makanan khususnya pada monosakarida dan diskarida. Yang ketiga, penghematan protein jika karbohidrat makanan tidak tercukupi makanan protein dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dengan mengalahkan fungsi utamanya sebagai zat pembangun. Lanjut, yang ke B itu ada protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam aminon yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbohidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang kala sulfur serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Jenis protein lain berperan dalam fungsi struktural atau mekanis seperti misalnya protein yang membentuk batang dan sendi sitoplazma. Protein terlibat dan sistem kekebalan imun sebagai antibodi, sistem kendali dalam bentuk hormon sebagai komponen penyimpanan dalam biji dan juga dalam transportasi hara sebagai salah satu sumber energi. Protein berperan sebagai sumber asam amonium bagi organisme yang tidak mampu membentuk asam amonium tersebut. Terus yang C itu ada lemak. Molekul lemak terdiri atas unsur karbo C, hidrogen H, dan oksigen O. Seperti halnya karbohidrat, fungsi utama dan lemak adalah memberikan tenaga kepada tubuh. Menurut penelitian, 1 gram lemak dapat dibakar untuk menghasilkan 9 kalori yang diperlukan tubuh. Selain itu, lemak berfungsi sebagai perarut vitamin yaitu vitamin A, D, E, dan K. Bahan-bahan makanan yang mengandung lemak banyak akan memberi rasa kenyang yang lama. Selain itu, lemak memberikan rasa gurih pada makanan. Menurut sumber lemak dapat dibedakan menjadi dua yaitu lemak nabati dan lemak hewan. Nah, di sini ada fungsi lemak bagi tubuh, yaitu pertama, lemak simpanan yang terdiri dari trigliserida yang tersimpan dalam jaringan tubuh. Tumbuhan dan hewan, lemak merupakan simpanan zat gizi esensial. Komposisi asam lemak trigliserida ini tergantung pada susunan lemak. Yang kedua, lemak struktural yang terdiri atas
fosfolipida, dan konstruktur. Di dalam jalinan lunak lemak, struktur ini sesudah protein merupakan struktur paling penting dalam tubuh. Lanjut, di sini ada prosedur kerja atau cara kerja. Yang pertama, uji amilon. 1. Tempatnya bahan makanan yang akan diuji pada lumpang porselen. Yang kedua, haluskan bahan makanan pada lumpang porselen. Yang ketiga, teteskan dengan reagen Lugol sebanyak 10 tetes. Yang keempat, amati perubahan warna yang terjadi. Yang kelima, catat data pada tabel pengamatan. Yang B, uji protein. 1. Haluskan bahan makanan yang diuji pada lumpang porsel untuk mempermudah penghalusan, beri akudes secukupnya. Yang kedua, masukkan pada tabung reaksi sebanyak 2 mili. Yang ketiga, teteskan dengan reagen bioret sebanyak 10 tetes. Yang keempat, kocok tabung reaksi hingga terjadi perubahan warna menjadi ungu. Yang kelima, amati perubahan warna dan catat pada tabel pengamat. Lanjut, di sini ada uji lemak. Yang pertama, haluskan bahan makanan yang diuji pada lumpang proses untuk mempermudah penghalusan, beri akudes secukupnya. Yang kedua, buat garis kotak-kotak pada kertas minyak menggunakan pena sebanyak jenis makanan yang akan diuji. Yang ketiga, pipet 4 tetes ekstrak bahan makanan yang akan diuji pada kertas minyak. Yang keempat, jemur kertas minyak tersebut hingga kering. Amati jika terdapat noda transparan. Yang kelima, catat data pada pengamatan. Nah, di sini hasilnya pengamatan. Yang pertama itu ada nasi. Ya, ada nasi biru kehitaman, berubah hijau, terus berubah menjadi warna ungu. Yang kedua nih ada minyak. Tuh ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini hasil dan pengamatannya. Nah, di sini kita ada soal. Ayo teman-teman, kita mengerjakan bersama. Di sini ada nomor 1. 3 macam zat makanan penghasil energi bagi tubuh manusia adalah, jawabannya itu adalah protein dan lemak. Yang kedua, zat yang berfungsi sebagai sumber dan cadangan energi adalah, jawabannya itu karbohidrat berfungsi sebagai sumber tenaga, lemak berfungsi sebagai sumber energi cadangan, protein berfungsi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Yang ketiga itu soalnya kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan penyakit. Penyakitnya itu kekurangan karbohidrat adalah kekurangan nutrisi, terus kerusakan pembuluh darah, meningkatnya resiko terkena kanker, dan terakhir beban berat mudah naik turun.
Di sini sudah ada makanan yang mengandung karbohidrat. Yang pertama itu singkong. Ya, singkong ini mengandung karbohidrat. Yang kedua itu pisang. Buah pisang ini juga mengandung karbohidrat. Dari kedua ini, singkong dan pisang ini adalah jenis makanan yang mengandung karbohidrat. Terus yang kedua, jenis makanan yang mengandung protein, yaitu telur dan tempe. Di sini telur dan tempe berperan sebagai jenis makanan yang mengandung protein. Terus di sini ada jenis makanan yang mengandung lemak. Di sini ada coklat sama blue band atau margarin. Di sini jenis makanan yang mengandung lemak yaitu coklat dan blue band. Nah, inilah semua jenis-jenis makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, untuk kesimpulannya dari uji makanan bergizi itu, yang pertama, kandungan nutrisi esensial dalam makanan meliputi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Yang kedua itu karbohidrat almilun berfungsi sebagai sumber energi, bahan pembentuk senyawa lain, dan menjaga keseimbangan tubuh. Jika bahan makanan ditetesi dengan reaguen Lugon, akan berubah warna menjadi ungu hingga kehitaman. Maka bahan makanan tersebut mengandung almilum. Bahan makanan yang mengandung almilum adalah nasi, tahu, dan singkong. Yang ketiga itu jika bahan makanan ditetes dengan reagen bandit sebelumnya dipanaskan berwarna hijau Tosca dan setelah dipanaskan berubah menjadi warna merah bata atau coklat, menandakan bahan makanan tersebut mengandung glukosa. Bahan makanan yang positif mengandung glukosa adalah pisang dan singkong. Yang keempat, jika bahan makanan diteteskan dengan reagen violet menghasilkan warna ungu dan bahan makanan tersebut positif mengandung protein. Bahan makanan yang positif mengandung protein adalah nasi, tahu, kuning telur, pisang, dan singkong. Inilah kesimpulan dari uji makanan bergizi, teman-teman. Sekian penampilan uji makanan bergizi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih teman-teman. Dadah.